Perkenalkan, kami dari kelompok tutorial 6 Tropical Medicine. Dalam festival gagasan ini, kami mempersembahkan sebuah intervensi edukatif yang inovatif, yaitu Award Antibiotic Stewardship Card Game. Sebuah intervensi edukatif yang berbasis game-based learning untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa kedokteran mengenai antibiotic stewardship dalam mendukung strategi nasional pengendalian resistensi antimikroba tahun 2025 hingga 2029. Antimicrobial resistance atau biasa disingkat dengan AMR telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan global dan juga nasional. Pada tahun 2019, data global menunjukkan bahwa sekitar 1,27 juta jiwa meninggal akibat infeksi bakteri yang resisten dengan antibiotik. Di Indonesia sendiri, pada tahun yang sama diperkirakan terjadi 133.800 kematian yang berkaitan dengan AMR, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-78 dari 204 negara dalam angka kematian akibat resistensi antibiotik. Sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman resistensi antimikroba secara global, Organisasi Kesehatan Dunia merilis BPPL atau Bacterial Pathogen Priority List pada tahun 2024, di mana daftar ini menetapkan 24 patogen utama sebagai bakteri yang paling berbahaya karena resiko resistensi yang tinggi dan juga pengobatannya yang terbatas. Nah, untuk patogen-patogen ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada critical group dengan penyebaran yang cepat dan pilihan terapi yang terbatas. Yang kedua ada high group dengan patogen yang sulit dan semakin resisten. Dan yang ketiga ada medium group dengan patogen dengan ancaman sedang tapi tetap perlu diawasi. Nah, BPPL ini bukan cuma sekedar daftar, ini jadi panduan global untuk mengarahkan riset, untuk mengarahkan investasi, dan juga untuk mengarahkan kebijakan kesehatan ke depannya. Salah satu penyebab utama peningkatan AMR adalah praktik pemberian resep antibiotik yang kurang tepat. Banyak dokter meresepkan antibiotik spektrum luas secara empiris. Meskipun dimaksudkan sebagai langkah antisipasi, tindakan ini justru dapat meningkatkan kasus resistensi, memperlambat proses pengobatan, dan meningkatkan angka kematian. Untuk mengendalikan situasi ini, WHO mengembangkan klasifikasi AWARE atau singkatan dari Access, Watch, and Reserve untuk mengelompokkan antibiotik berdasarkan tingkat efektivitas, risiko resistensi, dan prioritas penggunaannya. Yang pertama, kelompok akses merupakan lini pertama yang tersedia di seluruh fasilitas kesehatan dan penggunaannya untuk jenis infeksi umum. Yang kedua ada watch, terdiri dari kelompok antibiotik yang memiliki potensi resisten cukup tinggi sehingga penggunaannya perlu dibatasi. Dan yang ketiga ada reserve, merupakan pilihan atau lini terakhir yang hanya digunakan untuk kasus infeksi berat. Pemerintah Indonesia mengadopsi sistem ini dalam Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2020-2024 dan menargetkan bahwa pada tahun 2025 minimal 80% antibiotik yang digunakan berasal dari kelompok akses. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyusun pedoman klinis nasional, memperkuat kapasitas laboratorium mikrobiologi, dan menyelenggarakan pelatihan bagi dokter, perawat, dan apoteker, mulai dari layanan primer hingga tersier. Pemerintah Indonesia mengadopsi sistem ini dalam Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2020-2024 dan menargetkan bahwa pada tahun 2025 minimal 80% antibiotik yang digunakan berasal dari kategori akses. Untuk mencapainya, pemerintah menyusun pedoman klinis nasional untuk memperkuat kapasitas laboratorium mikrobiologi dan menyelenggarakan pelatihan bagi dokter, apoteker, dan juga perawat, mulai dari layanan primer hingga tersier. Meskipun Indonesia telah menetapkan strategi nasional untuk mengendalikan resistensi antimikroba, kenyataannya implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan yang besar, terutama di tingkat akademik. Survei yang dilakukan terhadap 33 mahasiswa kedokteran Universitas Pajajaran mengungkapkan bahwa sebanyak 27 mahasiswa mengaku pernah mendapatkan materi kuliah tentang antibiotik. Tapi ketika ditanya tentang penyebab resistensi antibiotik, hampir semua, yakni 32 dari 33 orang hanya menyebutkan faktor dari masyarakat. Misalnya membeli antibiotik tanpa resep atau tidak menghabiskan obat. Hanya satu orang yang menyadari bahwa tenaga kesehatan termasuk dokter juga bisa berkontribusi terhadap munculnya resistensi. Pengetahuan tentang antibiotic stewardship, yaitu konsep utama dalam pengendalian resistensi, juga masih minim. Dari total responden, 21 orang tidak tahu sama sekali
8 kurang tahu, hanya 3 cukup tahu, dan hanya 1 orang yang benar-benar paham. Hal serupa juga terlihat saat ditanya terkait klasifikasi antibiotik berdasarkan sistem AWARE, di mana ditemukan sebanyak 18 orang tidak tahu, 7 orang kurang tahu, dan hanya 8 orang yang menjawab cukup atau sangat mengetahui. Dari semua yang mengaku tahu, hanya 6 yang bisa menjelaskan dengan tepat. Angka-angka ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan pengetahuan yang cukup besar di kalangan mahasiswa. Artinya, solusi utama yang perlu ditempuh adalah memperkuat edukasi terkait penggunaan antibiotik. Namun, edukasi tersebut tidak cukup hanya sebatas penyampaian informasi farmakologis. Diperlukan pendekatan edukatif yang lebih mendalam, yakni yang mampu mendorong mahasiswa untuk memahami secara utuh dan menyadari pentingnya peran mereka dalam menerapkan prinsip antibiotic stewardship secara tepat dalam praktik klinis di masa yang mendatang. Karena itu, dibutuhkan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga interaktif, kontekstual, dan sesuai dengan gaya belajar generasi saat ini. Salah satu pendekatan yang makin populer adalah Game-Based Learning atau GBL. Metode GBL terbukti mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Lewat elemen permainan yang dirancang khusus, materi sulit menjadi lebih mudah dipahami dan diingat dalam jangka yang panjang. Berdasarkan hal tersebut, kami, kelompok tutorial 6 Tropical Medicine, mengembangkan sebuah intervensi edukatif bernama AWARE atau Antibiotic Stewardship Card Game. Permainan ini mengadaptasi permainan tepok nyamuk yang sudah akrab di kalangan mahasiswa. Kami menyisipkan konten edukatif ke dalam kartu permainan seperti mengenalkan prinsip-prinsip stewardship dan juga klasifikasi antibiotik AWARE dengan cara yang menyenangkan dan mudah dicerna. Lewat kartu-kartu berisi konten edukatif ini, mahasiswa dapat belajar sambil bermain dan yang terpenting memahami pentingnya antibiotik stewardship sejak dini. Kegiatan kami dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025, bertempat di Community Hub Gedung C6, Fakultas Kedokteran. Pada hari pelaksanaan, kegiatan dimulai dengan kedatangan peserta. Mahasiswa dari berbagai angkatan Fakultas Kedokteran hadir di Community Hub Gedung C6 untuk mengikuti sesi edukatif interaktif. Setelah registrasi, peserta diarahkan untuk mengerjakan pretest, yang mana pretest tersebut bertujuan untuk mengukur pengetahuan awal peserta mengenai konsep antibiotik stewardship dan sistem klasifikasi AWARE. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi utama berupa permainan tepok nyamuk. Permainan ini telah dimodifikasi dengan memasukkan elemen-elemen edukatif seputar antibiotik stewardship. Melalui format yang familiar dan kompetitif, mahasiswa diajak memahami topik serius dengan cara yang menyenangkan. Setelah bermain, peserta mengikuti sesi edukasi reflektif yang dipandu oleh fasilitator. Di sesi ini, peserta diajak mendiskusikan materi yang muncul selama sesi permainan, dilengkapi dengan penjelasan tentang konsep antibiotik stewardship dan sistem klasifikasi AWARE. Kemudian, sebagai tahap akhir, peserta diminta mengisi post-test yang sama dengan pre-test. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas intervensi terhadap peningkatan pengetahuan peserta. Alur ini dirancang secara sistematis. Pretest untuk mengetahui titik awal, permainan untuk membangun konsep secara aktif, edukasi sebagai penguatan, dan post-test untuk mengukur dampaknya. Setelah kegiatan berlangsung, kami melakukan evaluasi berdasarkan 2 indikator keberhasilan. Indikator pertama adalah jumlah partisipasi dengan target minimal kami adalah 25 mahasiswa. Hasilnya, kegiatan ini berhasil diikuti oleh 32 mahasiswa dari program studi kedokteran Universitas Padjadjaran. Artinya, target partisipasi telah tercapai dan bahkan melampaui ekspektasi. Indikator yang kedua adalah peningkatan pemahaman mahasiswa terkait antibiotik stewardship. Kami mengukurnya dengan metode uji endgame, yaitu dengan membandingkan hasil pretest dan juga post-test. Hasil menunjukkan bahwa nilai endgame sebesar 95,5%. Hal ini berarti bahwa intervensi kami masuk ke dalam kategori efektif dan juga masuk ke klasifikasi tinggi. Ketercapaian indikator tersebut menunjukkan bahwa intervensi edukatif berbasis permainan kartu yang kami rancang berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait antibiotik stewardship. Meskipun hasil kegiatan menunjukkan efektivitas tinggi, kami menemukan beberapa aspek yang bisa ditingkatkan. Konten permainan masih bisa dikembangkan untuk mencakup skenario klinis yang lebih kompleks.
Selain itu, pengaturan waktu antar sesi dari edukasi, permainan, hingga refleksi perlu disusun ulang agar lebih efisien. Kami juga menyarankan evaluasi lanjutan menggunakan diskusi kelompok atau refleksi tertulis agar diperoleh insight lebih dalam dari peserta. Untuk menjaga manfaat award berlanjut, kami merancang 2 langkah strategis. Yang pertama, kartu permainan kami simpan di Community Hub agar bisa diakses mandiri kapan saja oleh mahasiswa dari berbagai angkatan. Kedua, konsep permainan ini bisa diadaptasi untuk berbagai topik kesehatan lainnya, dari edukasi penyakit menular hingga gaya hidup sehat. Dengan format game-based learning yang fleksibel, model ini berpotensi menjadi perangkat pembelajaran dinamis untuk isu-isu kesehatan yang terus berkembang. Karena edukasi yang berdampak bukan hanya tentang informasi, tetapi tentang cara menyampaikannya secara menyenangkan dan bermakna. Festival gagasannya seru banget, metodenya juga interaktif. Good job tutor. Now, thank you.